Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayun Moki. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas 4A. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran asesmen dari dosen pengampu Ibu Vika Muniati, SPD, MPD. Baik, selanjutnya di sini saya memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Di sini ada kelas 2 kelas 3 semester 2. Dan di sini tema energi dan perubahan, subtema energi alternatif, muatan terpadu pendidikan kewarganegaraan, materi pokok keanekaragaman budaya Indonesia. Di sini ada kompetensi dasar yaitu menyebutkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menjelaskan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti bineka, kekayaan alam dan keramataman. Selanjutnya di sini ada indikator. Di sini menyebutkan mampu menunjukkan contoh, mampu membuat contoh keanekaragaman. Selanjutnya di sini ada tujuan. Melalui kegiatan elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi, maka siswa mampu menyebutkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Siswa mampu menjelaskan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada karakter yang diharapkan yaitu disiplin, rasa hormat, perhatian, tekun dan jujur. Materi pokoknya yaitu keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Baik, langsung saja. Baik, di sini ada media atau alat sumber belajar dan metode. Di sini media menggunakan PPT, media gambar keanekaragaman budaya Indonesia dan video. Di sini alat ada gambar tentang keanekaragaman budaya Indonesia dan ada sumber belajar. Selanjutnya metode di sini adalah diskusi kelompok, presentasi atau ceramah. Baik, selanjutnya di sini yang terutama di sini ada lampiran penilaian. Di sini ada instrumen penilaian. Selanjutnya di sini ada lembar penilaian tiap aspek. Di sini ada nama siswa, aspek yang diamati yaitu kerja keras siswa, tanggung jawab, jujur, dan jumlah skor. Selanjutnya di sini ada aspek penilaian. Di sini ada kerja keras penilaian tugas. Dan kriterianya menyelesaikan tugas yang diberi tanpa hambatan yaitu skornya terdiri dari 4 dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sedikit hambatan yaitu skornya terdiri dari 3. Dan selanjutnya di sini menyelesaikan tugas yang diberikan dengan banyak hambatan yaitu skornya 2 dan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan yaitu skornya 1. Dan di sini selanjutnya ada tanggung jawab. Di sini ada berpartisipasi dalam pelaksanaan diskusi dan selalu menyumbangkan ide. Dan yang kedua ada berpartisipasi dalam pelaksanaan diskusi, namun jarang menyumbangkan ide, berpartisipasi dalam pelaksanaan diskusi, namun sedikit menyumbang ide. Dan selanjutnya ada tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan diskusi dan tidak menyumbang ide. Di sini skornya sama dengan kerja keras. Dan selanjutnya di sini ada aspek penilaian. Di sini ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Dan ada kesesuaian isi di mana baik sekali di sini ada tentang cerita yang ditulis sangat sesuai dengan isi teks bacaan. Dan yang kedua cerita yang ditulis
cukup sesuai dengan isi teks bacaan. Cerita yang ditulis ada yang tidak sesuai dengan isi teks bacaan, yaitu nilainya cukup, dan cerita yang ditulis tidak sesuai dengan isi teks bacaan, yaitu perlu adanya bimbingan. Selanjutnya di sini ada keterpaduan kalimat. Di sini antar kalimat saling padu dan urut, dan antar kalimat saling padu namun ada yang tidak urut, antar kalimat yang saling padu namun tidak urut, dan selanjutnya yaitu antar kalimat tidak padu dan tidak urut. Itu sangat perlu bimbingan. Baik, selanjutnya di sini total skor dalam penilaian, di mana total jumlah skor dikali 10 dibagi 12. Dan selanjutnya di sini ada lembar penilaian pengetahuan. Di sini dapat menyimpulkan isi teks. Di sini ada lembar penilaian pengetahuan, di mana nilai sesuai dengan jumlah skor yang didapat. Di sini contohnya nomor soal, di mana ada 10 soal, baru skor tiap kali benar bernilai 10. Contohnya setiap satu pertanyaan dijawab dengan benar, maka di situ akan diberikan diberikan 10 nilai yang terbaik. Di mana penilaian pengetahuan ini nilai ditambah penilaian dibagi 2. Baik, selanjutnya di sini ada lembar penilaian. Di sini ada nama siswa dan penilaian yang dinilai, yaitu ada aspek yang diamati, pengetahuan, jumlah skor, dan nilai. Di mana nilai atau jumlah skor dikali 10, di mana siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka akan diadakan remedial. Dan di sini ada salah satu contoh penilaian ini sesuai dengan KD. Baik, langsung saja. Baik, di sini ada bahan ajar, di mana keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakat terdiri dari atas kumpulan-kumpulan orang atau kelompok dengan ciri khas sesuai dengan dengan ciri khas kesukaan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suka bangsa yang berbeda. Keragaman budaya Indonesia memiliki lebih dari ribuan suku bangsa yang kemungkinan di wilayah yang terbesar di ribuan pulau terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Baik, ini adalah salah satu bahan ajar dari materi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Sini ada rumah adat, upacara adat, ada pakaian tradisional, dan ada tarian adat. Di sini ada alat musik dan lagu tradisional, dan di sini ada senjata tradisional dan makanan khas. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Baik, selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik, lembar kerja peserta didik pengetahuan. Di sini ada lembar kerja peserta didik keanekaragaman budaya Indonesia. Baik, langsung saja. Di sini ada soal esai tentang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Di sini yang pertama ada jelaskan bagaimana keragaman budaya bisa terjadi di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia adalah akibat letak geografisnya. Jelaskan pemahamanmu mengenai hal ini secara komprehensif. Dan keragaman budaya ini memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, dan jelaskan mengapa demikian. Sebutkan minimal 3 upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, keragaman budaya di Indonesia ada hal yang mutlak dan termasuk ke dalam Trigatra, dan jelaskan mengapa demikian. Baik, di antara penilaian itu sudah termasuk beberapa
yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, selanjutnya masih ada soal evaluasi tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Jadi di sini ada 10 nomor evaluasi yang sudah terdiri dari afektif, yang sudah terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini salah satu contoh soal, misalnya berikut ini adalah contoh soal tentang keanekaragaman budaya di Indonesia beserta jawabannya. Di sini disebutkan unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi berapa. Baik, di sini saya mencantumkan kunci jawaban dari soal evaluasi. Di sini ada kunci jawaban dari soal evaluasi. Baik, itulah hasil penilaian dan lembar kerja peserta didik, dan adapun soal evaluasi yang sudah termasuk pada afektif, kognitif, dan psikomotor. Baik, saya akhiri. Baik, itulah hasil pemaparan dari rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tugas saya untuk membuat video ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.